Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang teori dan pembuatan klasifikasi supervised dan unsupervised. Sebelumnya di sini saya menggunakan tugas praktikum yang ketiga hasil pembuatan saya. Seperti itu. Perlu diketahui, supervised adalah sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan, sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Berbeda halnya dengan unsupervised. Unsupervised ini merupakan kebalikan dari supervised itu sendiri. Ia tidak memiliki data yang sudah diolah, sehingga dari data yang ada kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan seterusnya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa data supervised ini merupakan data yang telah diolah, yang mana dari data tersebut kita sudah mengetahui apa-apa saja yang ada di kawasan tersebut itu. Jadi apabila kita sudah melakukan analisis supervised, maka tentulah dari situ kita mengetahui sebuah kawasan apa-apa saja isi dari kawasan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan klasifikasi supervised dan unsupervised seperti itu. Pertama, dalam melakukan analisis unsupervised, dalam melakukan pembuatan unsupervised ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut. Pertama adalah mengklik tool arc toolbox yang ada di sebelah kanan ini. Di sini kita bisa melihat ya. Nah, di sini. Setelah itu kita mengklik spatial analysis tool seperti itu. Lalu kita mengklik multivariate. Nah, nanti muncul. Lalu kita mengklik ISO cluster. Nah, dari ISO cluster ini kita memasukkan data-data yang sudah diolah tadi seperti itu. Wilayah kawasan bisa terbentuk seperti ini. Itu dibutuhkan juga dilakukan dalam beberapa tahapan gitu. Yang mana kita bisa melihatnya pada penjelasan video di akun Laboratorium Perpetaan Unisba seperti itu. Nah, setelah ini kita masukkan data-data yang sudah diolah tadi. Seperti ini, nanti memasukkan data, menentukan output, dan menentukan number of classes seperti itu. Nah, ketika sudah memasukkan, nanti kita tinggal memencet OK di sini. Nah, menunggu hasil yang sudah jadi. Nanti kita bisa melihat apakah filenya berhasil atau tidak. Nanti ada keterangan di ujung kiri atau kanan seperti itu. Dan pada tahapan ini cukup memakan waktu yang tidak cepat ya, 2-4 menit seperti itu. Nah, setelah berhasil melakukan ISO cluster, lalu kita mengklik bagian maximum likelihood classification seperti itu untuk diolah kembali. Nah, kita masukkan step by stepnya seperti ini. Lalu nanti hasil yang sudah kita masukkan tadi menjadi seperti ini. Nah, hasil yang seperti ini itu dikatakan analisis unsupervised. Nah, jadi kita baru membuat kawasan tersebut menjadi seperti ini. Nah, setelah melakukan tahapan ini, barulah kita bisa melakukan ke tahap selanjutnya, yakni analisis supervised seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Kita mengklik customize yang ada di bagian atas ini, lalu memilih toolbar, lalu ada image classification. Nah, agar nanti bisa muncul di tampilan depan, lalu kita bisa mengaturnya seperti itu. Nah, setelah memunculkan image classification, kita memasukkan data-data sesuai wilayah yang kita ambil. Di sini wilayah yang saya ambil adalah wilayah Madiun seperti itu, kota Madiun.
Lalu setelah kita menentukan data-data yang sudah dipilih, kita mengklasifikasikannya ke beberapa bagian seperti berikut. Nah, di sini saya mencoba melakukan 5 titik sampel untuk yang nantinya bakal dijadikan contoh seperti itu. Sampel yang pertama ada permukiman, yang kedua ada jalan, ketiga ada pegunungan, dan keempat danau. Yang kelima ada sarana umum seperti itu. Setelah kita melakukan 5 titik sampel ini, kita mengklik Save Training Sample. Setelah itu mengklik Spatial Analysis Tool, lalu Multivariate, and klik Create Signature. Cara ini tidak sama halnya dengan cara yang sebelumnya ya. Dalam melakukan pembuatan unsupervised seperti itu. Setelah itu kita mengklik Maximum Likelihood Classification, memasukkan data citra Landsat, menentukan output dan input seperti itu. Nah, setelah selesai, nanti hasil yang muncul seperti ini. Nah, hasil ini merupakan hasil dari pengklasifikasian data analisis unsupervised seperti itu dan analisis supervised. Nah, setelah seperti ini, maka kita sudah mengetahui mana saja lahan-lahan yang dipakai seperti itu. Untuk layout petanya seperti ini. Di sini kita bisa melihat ya bahwa yang warna hijau ini, hijau toska ini merupakan wilayah permukiman. Yang merah adalah jalan, yang ungu adalah pegunungan, yang hijau adalah danau, dan yang berwarna kuning itu adalah sarana umum seperti itu. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan dan kekurangan dalam penataan kalimat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.